Ya teman-teman, selamat datang. Ya, saya ini mau mengasih tahu ke publik bahwa saya ini karena terkena tipu dari pihak Shopee ya. Bukan Shopee ya, tapi Shopee e-commerce. Shopee itu yang bergerak di luar negeri. Ya, dan saya mau melapor ke polisi itu ya, kemungkinan itu ya 80% tidak diproses karena saya telah tertipu dengan jumlah banyak ya teman-teman, dengan jumlah 60 juta itu. Kalau di total 60 juta itu dengan bertahap ya teman-teman. Ya itu saya mau melapor ke pihak berwajib, polisi. Belum saya coba ya, karena tetangga saya itu ya juga polisi, tapi belum saya kasih tahu lah, karena saya masih muda kan, juga gajek gitu kan. total kerugian saya itu 60 juta ya, 60 juta dengan bertahap itu. Kalau saya memproses itu kemungkinan ya agak sulit untuk diproses. Itu soalnya sana itu menggunakan prosedur, namanya prosedur. Ya, ini awal saya ini dari kan Facebook ya, ini kan Facebook ya. Ini kalau ada iklan kayak gini jangan dipercaya. Itu anggotanya banyak, ada admin, terus ada mentor, ada admin keuangan. Nah, itu iklan mengarahkan ke pihak yang mengiklankan ya. Ini nomornya, ini bisa aja ya, ini bisa aja fotonya fake ya, ini bisa dicari nomornya. 60 juta ketipu ya, itu banyak sekali. Nanti saya kasih tahu itu dia memakainya prosedur ya. Jadi prosedurnya itu bertahap gitu ya teman-teman. Ya, ini pertama dia iklan, terus akan ke sini ya, kasih tahu penjelasannya ini gini ya, panjang ya pokoknya. Terus intinya dia menjelaskan tentang cara bekerjanya aplikasi Shopee itu ya teman-teman. Aplikasi Shopee itu bergeraknya di Chrome ya, di website ya. Ya, dia ini pokoknya mengarahkan, mengasih tahu secara detail tentang pekerjaannya aplikasi Shopee itu ya teman-teman. Panjang pokoknya ini. Terus ini pokoknya pendaftaran ya. Ini terus ini diarahkan ke mentor. Ini diarahkan ke nomor WhatsApp Serina Salim, ini nomornya. Lalu ke mentor ini banyak sekali guys, banyak sekali teman-teman. Dari awal itu saya tanya-tanya terus, dia memakainya dolar ya, sistem dolar. Penjualan di Shopee itu dia pakainya dolar. Ya, ini pertama-tama saya chat ya, ingin membuka toko bersama Shopee ya. Terus ini ada penjelasannya ini, terus dia menjelaskan lagi ya. Ini ya iming-imingnya hadiah pendaftaran ya. Pokoknya banyak lah. Terus sini ini saya sudah mendaftar ya di aplikasi web Shopee itu. Bentar teman-teman.
Ini saya kasih tahu websitenya. Ya websitenya ternyata udah bisa dibuka ya ini. Aneh guys. Ya seperti ini tampilan websitenya dia. Ini dia makanya dolar ya guys ya. Dan dia ini kursnya setiap hari itu berbeda-beda dia. Berbeda-beda, jadi berganti-ganti kursnya tiap hari. Lanjut di WA ya. Ini pihak mentornya, ini pihak mentor, minta mentor ya. Mentor dia mengasih tahu, mengedukasi saya biar saya lebih tahu secara detail gitu. Nah dia mengasih link ini, link pendaftaran pembukaan toko ini ya. Lalu saya itu langsung mendaftar ya guys. Nggak bisa karena sudah banyak yang belum tahu ya, yang sudah banyak tertipu. Dan ini saya cari-cari di YouTube, di TikTok itu belum ada teman-teman. Jarang yang tahu, belum modus penipuan baru-baru ini ya. Saya rasakan begitu ya. Nah, pokoknya halaman utama dia gini guys. Ya ini pihak mentor ya guys, pihak mentor teman-teman. Ya ini dia mengasih tahu dan tentang cara bekerjanya aplikasi Shopee itu ya teman-teman. Ya ini pakai dolar ya, ini lihat. Ya jadi ibaratnya simpelnya gini teman-teman. Saya menjual barang tanpa menyetok barang. Nah pihak Shopee itu menyediakan platform e-commerce pihak ketiga gitu teman-teman. Nah saya daftar, lalu yang mengiklankan pihak sana itu. Pihak sana saya tinggal membayar harga gudang itu. Harga gudang itu sudah disediakan dengan labanya ya teman-teman. Sudah disediakan dengan labanya. Saya kasih contoh nih. Bentar teman-teman. Nah ini contoh ya. Ini semisal harga gudang $12.50 harga gudang, ini yang saya bayar. Labanya ini ya total segini. Nah yang saya bayar ini totalnya segini yang harus saya bayar itu gitu. Itu dia merancang prosedurnya dengan tertata dengan rapi teman-teman. Dengan prosedur itu dia bisa menipu dengan puluhan juta gitu. Itu saya membuka 1 hari 2 hari itu berjalan lancar ya, bisa cair begitu maksudnya teman-teman. Bisa cair lah.
selang 3 hari itu pesannya banyak kan, setelah banyak ada totalnya itu ya membayar pesanannya itu 10 juta gitu kan. Nah dan akhirnya itu saya pertama top up eh, 5 juta karena itu kan dapat bonus 300.000, tapi itu 5 juta itu dikeluarkan ke dolar ya teman-teman, dikeluarkan ke dolar lalu mendapatkan bonus 300.000. Terus kalau top up 10 juta mendapatkan bonus 800.000 begitu ya teman-teman. Ntar ini web untuk membayar harga gudang ya teman-teman. Dia tuh merancang dengan web itu secara rapi ya teman-teman. Ntar ini saya login dulu. Ya seperti ini teman-teman tampilan untuk harga gudang ya. Ini saldo dompet saya masih tersisa $22.82. Nah ini total keuntungan saya pas itu. Nah untuk pesanan itu dia diarahkan ke sini teman-teman. Yang misalnya ada pesanan yang masuk itu ya, nah ini nanti di sini tampilnya di sini teman-teman. Nah kalau sudah kan kita centang ini bisa langsung dikirim. Terus untuk menanyakan kursnya di sini teman-teman. Dan dia ini memakai nomor rekening itu ganti-ganti ya teman-teman. Misal saya ini mau membayar satu barang, satu produk ya, saya menanyakan kursnya terlebih dahulu dan mengirimkan alamat email ya teman-teman. Ya misal seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf ya ini nanti terlalu panjang ini videonya ya, karena ini penjelasannya agak lama ya teman-teman, pahamnya agak sulit kalau belum paham ya. Nah ini kursnya hari ini 16.589 ya. Ini untuk chat live nya. Untuk webnya tadi ini teman-teman, tapi kok nggak bisa dibuka ya, ini aneh sekali. Nah dan dia ini membuat grup ya, grup semacam, nah ini guys, nah saya tunjukkan grup semacam meyakinkan anggota baru itu yang target untuk ditipu ya teman-teman. Ini anggotanya begini guys. Nah ini profilnya sama semua teman-teman. Menurut saya ya ini fake ya. Nah begini teman-teman fotonya begini. Nah ini anggota ini tuh semua ibaratnya support gitu, support buat meyakinkan si target yang untuk ditipu gitu ya teman-teman. Nah ini anggota grupnya. Ini saya dikeluarkan ya karena saya kemarin tuh sudah muak. Saya di grup tuh ya saya bilang penipu kok nggak sesuai kata-katanya, nggak sesuai prosedurnya, gimana ini ya. Nah begini teman-teman, banyak anggotanya nih. Ini untuk grupnya. Nah ini untuk mentornya guys. Mentor. Nah ini untuk keuangannya ya teman-teman. Nah dari sini tuh mulai
mulai banyak nih TF nya guys. Nah kan saya misalkan sudah modal saya kan sudah habis untuk membayar barang kan. Nah terus saya penutupan toko dan akhirnya ini suruh pajak ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Nah ini total penjualan $1.900, nilai pajak 20%, kalau pembayaran segini ya teman-teman. Nah ini kalau ibarat dirupiahkan ya guys, ibarat dirupiahkan nilai penjualan segini ya teman-teman. Kita lihat tadi ya, untuk kursnya ini ya teman-teman. Ini kita coba hitung ya teman-teman. $1.901. Nah, untuk angka terakhir 72 ini diabaikan guys, diabaikan teman-teman. Dikali 16.594 ya. 16.594 total segini 31 ya guys, 31 juta ini teman, 31.711.134 ya begini. Nah ini nanti kan dapat dilakukan jika pajak sudah dibayarkan ya, karena kan saldo saya di web situ kan tertahan ya, senilai ada 10 jutaan lah untuk membayar produk itu kan. Terus itu malah disuruh pajak bayar segini. Dan saya menanyakan dana pajak tetap akan dikembalikan, ini benar, akan bisa ditarik juga. TF mana saya kan tanya. Nah ini disuruh TF 6 juta. Nah ini kan masuk ke dompet toko kakak dan bisa dicairkan. Nah maksud saldo dompet itu kan saldo dompet itu di web sini teman-teman. Ini anehnya webnya nggak bisa dibuka. Aneh teman-teman. Saya ada bukti banyak sekali guys. Bentar ya teman-teman. Ada banyak sekali ya teman-teman. Saking banyak saya bingung. Aduh, tertipu dengan puluhan juta, gimana ini ya. Ini saldo uang dompet ya, ini tampilan di web aplikasi di web Shopee itu ya. Ini saldo yang tertunda itu saldo yang barang yang sudah saya bayarkan gitu kan. Nah barang itu nanti dikirim ke pelanggan. Nah barang itu apabila sudah sampai ke pelanggan itu baru bisa pindah ke uang dompet ya teman-teman, pindah ke uang dompet. Ya dia ini seperti ini ya teman-teman, produknya itu seperti ini. Dia masuk web, nanti ada harga. Nah ini dijual oleh Adis kan, di sana tuh ibaratnya mengiklankan saya pihak ketiga, jadi tinggal membayar barang produk dan pihak sana itu tinggal memproses dan saya mendapatkan komisi dan mendapatkan laba gitu ya teman-teman.
Bentar ya teman-teman, banyak sekali pusing. Duh. Ya ini ya yang sudah dibayarkan kemarin itu pertama, kedua, ketiga itu dibayarkan. Terus saya pengajuan penutupan toko, sejak pengajuan penutupan toko itu sudah nggak dibayar teman-teman. Itu awal emang dibayar, kayak ibaratnya ya kayak slot lah ibaratnya. Tapi ini nggak slot. Nah ini bisa dilihat, ini kemarin saya awal-awal tuh dibayar $15, $20, $13. Ya totalnya ya 150, ada 250, naik gitu lah. Terus ketika keempat ke yang menolak ini kan, ini ada pelanggaran karena prosedurnya di sana itu barang 1 kali 24 jam apabila tidak dikirim itu kena pelanggaran, saldo tidak bisa ditarik ya teman-teman. Nah semenjak tidak bisa ditarik kan, saya harus menyelesaikan semua pesanan yang masuk ke toko saya ya, totalnya itu ada banyak teman-teman. Nah ini totalnya segini ya, ada macam-macam itu. Ini kalau nggak paham rumit soalnya menjelaskan. Nah ini mulai menolak, ini nanti ada alasannya ya teman-teman. Sebentar, karena webnya sudah tidak bisa dibuka ya, mungkin karena banyak yang tertipu ya teman-teman. Ini ada bukti-bukti banyak saya. Bentar teman-teman. Nah ini uang dompet, jadi semua saldo uang saya di sini, numpuknya di uang dompet sini. $1.000 863, itu kalau dirupiahkan jutaan teman-teman. 1.863, coba kita rupiahkan ya, 863 kali rupiahnya yang tadi teman-teman, 16.594. Nah 30 juta teman-teman. Itu sudah uang plus laba plus modal ya, ibaratnya modal plus laba plus keuntungan ya, plus bonus ya teman-teman. Nah ini mulai sini, nah kan uang saya udah habis itu, saya mengajukan penutupan toko. Alhasil sing lebih singkatnya itu, ketika penutupan toko itu saya disuruh bayar pajak, dan pajaknya 20% segitu ya teman-teman, yang tadi yang emailnya tadi ya teman-teman. Ini total pembayaran segini ya, ini asli ya teman-teman, enggak buat ya, saya tampilkan. Nah, ini bentar teman-teman. Nah total pembayarannya segini ya teman-teman, dan itu saya bayarkan ya, ibaratnya saya mau menyelamatkan uang saya yang tertahan di aplikasi itu ya teman-teman, di aplikasi tadi ya teman-teman. Yang mana tadi, pusing.
ada semua teman-teman, bukti-bukti transfernya ada semua ini 10 Masya Allah, itu uang pinjaman semua ya. Ya ini uang dompet. Akhirnya disuruh bayar pajak, saya berpajak. Nah, pas pembayaran pajak itu katanya kan langsung bisa ditarik semua sama pihak keuangan ini kan, pihak ini ya. Saya langsung tarik semua itu. Nah ini, nah udah saya TF ini 6 juta. Saya lihat ini asli guys, asli dari aplikasi BRI ya, bukan buat ya. Dia bilang gini, dana tersebut akan masuk dari dompet toko kakak. Nah disuruh screenshot kan ya, segini totalnya $2.000 248 gitu. Nah terus gini, aku kan menarikan semua modal dan keuntungan. Nah terus saya tarik semua itu. Nah tarik semua kan, ini buktinya ya ini. Nah terus katanya gini loh, kok semua jika sistem gimana, ini kata-kata semua modal dan keuntungan. Aduh, nah ibaratnya gini, jadi nilai pajak ini enggak ditarik ya teman-teman, uang pajak ini enggak ditarik, enggak boleh tarik gitu maksudnya. Nah kan saya pertama salah, nah, terus kedua saya bayar pajak lagi itu teman-teman. Aduh. Nah terus gini, jika seperti itu cek email masuk ya, harus membayar pajak email tersebut. Nah terus jika sudah bayar kembali pajak semua, dana akan masuk ke dalam dompet toko kakak. Terus bayar lagi. Nah silahkan cek email itu ada pemberitahuan suruh bayar lagi teman-teman. Aduh. Saya tanya lagi, emang modal menolak nggak bisa terus saya mencari modal dan keuntungan yang dapat dilakukan jika kau sudah membayarkan pajak dan proses sistem. Jika maka dari itu silahkan cek email masuk ini ya. Nah ini ada pajak lagi teman-teman, saya suruh bayar pajak lagi itu, saya bayar pajak 2 kali, totalnya segini ya teman-teman. Membayar pajaknya $400 5881 ya. Nah ini setelah kakak, setelah ambil semua udah akan masuk ke dalam dompet kakak dan kita akan untuk menarikannya. Ya ini kedua pajak 7.500 nih guys, 7.585 pajak yang kemarin kan jadi bisa ditarik dengan modal keuntungan kemarin kak. Katanya bener kan, TF mana gitu kan. Setelah saya proses pajak kedua ini saldo saya bisa dicairkan, saya tanyakan. Setelah diselesaikan kau sudah bisa melakukan penarikan ya. Lanjut part kedua ya guys, soalnya udah panjang sekali ini menitnya.